Semua orang Indonesia pasti pernah mengalami pungli, pasti pernah dipungli, pastilah udah. Masalahnya pungli ini ada yang berasa, ada yang nggak berasa. Itu keren tuh pungli yang nggak berasa. Jadi pas dipungli ya lo mikirnya, ya ini kan emang kewajiban kita, kan emang harus begini ya, ini mah nggak seberapa. Nah itu tuh, itu pungli-pungli yang nggak kelihatan. Ini kita bahas di video ini tentang pungli. Menurut KBBI ini ya, pungli itu artinya tindakan yang dilakukan oleh seseorang, mau pegawai ataupun pejabat pemerintah dengan meminta pembayaran sejumlah uang yang tak pantas ataupun tidak berdasarkan kepada persyaratan pembayaran yang ada. Nah ini kan definisi KBBI-nya. Dibilang kan pegawai atau pejabat pemerintahan, padahal pungli itu mau lu pegawai pemerintah, mau lu pejabat pemerintah, mau lu orang swasta, mau lu gembel, semua orang bisa melakukan pungli. Dan pungli memang ada di mana-mana. Di perusahaan swasta itu kental punglinya. Contoh di bagian procurement nih, pengadaan barang jasa. Itu kan sebagian procurement di perusahaan yang mau beli barang pasti akan bilang tuh ke si penjual, lu kalau mau barang lu gue beli nih ya kasih pelicin buat gue lah. Nah itu pungli. Swasta banyak punglinya. Kalau yang gembel ya ada juga. Oknum-oknum ormas itu kan gembel-gembel yang suka pungli. Masa orang bangun rumah dimintain duit? Bangun rumahnya pakai duit sendiri, ngapain lu mintain duit keamanan? Dongok kan. Kang parkir liar ya itu kan gembel-gembel yang pungli juga. Ya apalagi pegawai pemerintah ya, itu punglinya banyak lah udah, nggak usah diomongin. Sebenarnya pungli ini bukan barang baru, bukan sejak zaman Soekarno, bukan. Nih zaman Belanda juga udah ada, itu kultur sel-sel tuh. Itu kan zaman Belanda ada pajak tanah. Apa? Tiba-tiba tanah gue dipajakin. Pungli lah. Nah di zaman Orde Baru tuh, zaman Soeharto itu sampai ada institusi presiden yang ditujukan hanya untuk membersihkan praktik pungli. Ini saking besarnya masalah pungli di negara ini sampai harus diturunkan instruksi presiden. Presiden yang paling ngeri, Soeharto. Ya kalau kita ngomongin Soeharto ini kan ngomongin preman di zaman dia tuh kan pada abis ya. Pada dibabat itu. Tapi meskipun di zaman Soeharto terkenal dengan pembabatan premannya, tetap aja pungli mah nggak habis-habis. Jadi kalau zaman Soeharto aja pungli nggak habis-habis, apalagi zaman now kan begitu. Ya sebenarnya semua presiden nih ya, mau SBY, mau Jokowi, mau Megawati, semua pasti ada kebijakan-kebijakan yang berniat baik lah untuk membersihkan pungli. Tapi kan ya sami mawon nggak berhasil semua. Karena lucunya begini, saat mereka bikin satgas nih, satgas anti pungli. Masalahnya orang satgasnya pun adalah pelaku-pelaku pungli. Ya mana beres punglinya, kan aneh gitu. Ya tadi kita bilang ya, pungli ini kan gak cuman pejabat pemerintahan doang, enggak. Tapi sesama rakyat juga saling pungli. Contoh nih ya, pungli parkiran liar itu kan pungli yang paling sehari-hari lah. Gak mungkin kita nih gak pernah ngebayar pungli parkiran liar, gak mungkin. Kita semua pasti pernah bayar itu. Dan itu merupakan jenis pungli yang paling sering kita maklumi. Ya 2000 gak bikin lo miskin bang. Dulu gope itu dulu zaman gua kecil, sekarang udah jadi 2000. Ini mantep juga inflasinya. Mau tukang parkir ilegal, mau Pak Ogah, semuanya pungli. Pak Ogah itu yes pungli, Pak Ogah itu melanggar hukum. Ya sebenarnya bukan soal nominalnya, tapi gimana Indonesia emas kalau kita membudidayakan pekerjaan-pekerjaan pemalas seperti ini. Ya malas lah, kan pekerjaan yang gak mikir. Nah ada juga nih pungli di sekolah. Ini kan sekolah ini epicentrum pungli juga. Meskipun sekolah udah dibikin gratis, tapi kan ada aja dipaksa beli seragam, dipaksa beli alat tulis, ada aja lah oknum-oknumnya nih. Ada juga tuh oknum kepala sekolah memang yang kerjaannya cari duit melulu. Ada pungli jalan-jalan kelas lah, macem-macem lah. Yang terakhir rame itu pungli makan siang gratis. Makan siangnya gratis dari pemerintah, tapi lo dipaksa buat beli rantangnya dari sekolah. Ini kan aneh. Udah lo dipungli sama oknum sekolah, terus juga buzzer-buzzer pemerintah marahin lo kalau lo komplain makanannya nggak enak. Jadi kemarin kan rame tuh, ada anak kecil komplain makanannya nggak enak. Ya boleh-boleh aja lah. Buzzer pemerintah turun gunung, dewanya langsung, bosnya langsung. Dia bilang, jangan nggak bersyukur kamu ya. Anak gua makan nasi box nggak pernah komplain. Kalau anak gua komplain gua tabok. Ya lu makan nasi box syuting harganya gocap, enak pakai rendang sama ayam bakar. Ini bocah kan ceban makanannya. Ya mau dia komplain biarin aja. Kenapa lu feodal? Kenapa lu jadi fasis? Masa orang nggak boleh komplain? Inilah, aduh, ada-ada aja lah. Ya ada juga pungli di instansi pemerintahan tuh, ngurusin SIM, STNK, BPKB, surat tanah semua dipungli lah. Udahlah itu jangan kita pura-pura nggak tahu lah. Gue tuh ngurusin surat tanah bapak gue tuh punglinya kental itu. Mesti gue sebutin daerah mana ya? Semua daerah sama aja lah. Oknumnya ada aja maksudnya. Nggak semuanya begitu ya. Oknumnya aja oknumnya. Ya kalau di instansi pemerintahan ini kan punglinya nggak dipaksa. Tapi kalau nggak ada pelicinnya ntar jadi lama nih kerjaannya, begitu deh. Jadi mau nggak mau kita kan jadi bayar juga. Ada juga nih yang terbaru nih, yang paling kejam juga nih, pungli terhadap supir truk. Bisa dibilang ini yang paling berbahaya karena ini merupakan pungli terhadap jalur distribusi. Yang mana saat tukang parkir dipungli, maka harga sayur yang dia bawa akan naik juga. Yes. Pungli terhadap supir truk itu sama efeknya dengan naiknya harga bensin. Yes, karena ini mempengaruhi ongkos transportasinya. Sayuran yang dibawa dari Lampung, dari
dari Tanggamus ke Kramat Jati yang tadinya itu cuman makan biaya 500.000 misalnya nih ya, karena ada pungli naik jadi 800.000 ongkosnya. Kan akhirnya dibebankan kepada sawi-sawinya itu, dibebankan kepada harga jual kepada masyarakat. Kan begitu masalahnya. Ini cerita gue dapat dari kawan gue nih, Bang Arif. Bang Arif ini merupakan driver truk muatan. Dia dari Lampung tuh, suka bawa muatan ke Kramat Jati, ke Bandung, ke Jawa. Nah itu kata dia, hampir di semua provinsi itu pasti selalu ada punglinya. Yang pungli ini macam-macam. Ada yang punglinya itu oknum pemerintahan, ada yang punglinya ini akamsi. Tapi katanya kalau supir truk ini nggak takut sama akamsi, karena akamsi mah ya tinggal digebah aja lah. Yang mereka nggak bisa kabur itu oknum-oknum pemerintahan. Aneh kan? Padahal oknum pemerintahan ini kan mesti menjaga masyarakat, kok malah pungli. Sampai akhirnya sekarang si Bang Arif ini bikin asosiasi sendiri namanya ADEM nih, Asosiasi Driver Ekspedisi Muatan. Dia bikin asosiasi buat mewadahi nih orang-orang yang punya concern yang sama-sama korban pungli. Ini isinya supir truk semua. Ya gue doain dah supaya ADEMnya ini bisa sukses dan ya minimal mengurangi pungli di negara inilah. Karena kalau driver truk dipungli kan kita beli makanan jadi mahal juga loh. Dan dampak pungli yang paling gede itu adalah kehilangan investor. Karena investor ini paling males tuh kalau ada birokrasi yang berlibat-libat. Mau bikin apa banyak banget punglinya. Udah dipungli sama oknum birokrat, dipungli sama oknum akamsi. Buset dah. Jadi akhirnya setiap investor bikin budgeting buat sebuah proyek selalu di luar budget tuh akhirnya si proyek ini. Tadinya budgetnya asumsi $10 juta, tiba-tiba kok jadi $15 juta karena banyak punglinya. Akhirnya banyak yang kabur tuh investor, kaburnya ke Vietnam, kaburnya ke Malaysia. Kita kan kalah jadinya. Lu bayangin kita ini negara kepulauan diapit 2 samudra, kok pelabuhan kita sepi semua. Nggak ada tuh pelabuhan kita yang top 10 dunia, kalah sama Singapura, kan kalah sama Malaysia, kan lucu. Nah, kenapa pungli susah diberantas? Alasannya kompleks. Tapi alasan yang paling sederhananya ini karena mental warga Indonya itu loh. Mental inlander. Kebanyakan permisif, kebanyakan kesian sama orang-orang yang pelaku pungli. Biarin aja bang, jangan ganggu rezeki orang. Itu kan rezeki mereka. Goblok. Lu lagi dirampok kok malah ngesianin orang. Lu kesian sama diri lu sendiri. Lu lagi dirampok, goblok. Bang, apa susahnya ikhlas? Dunia cuma sementara. Ya karena dunia cuma sementara, lu jangan jadi orang dungu di dunia. Belajar, jangan goblok. Bang, harta itu kan titipan Tuhan, bukan punya lu bang. Itu ada hak orang juga loh. Ya gue tahu ada hak orang juga. Cuman bukan hak perampok. Haknya hak siapa? Hak kaum duafa. Hak orang yang tidak beruntung tuh ada berapa list golongannya. Bukan hak perampok, bukan hak bajak laut, bukan. Lu janganlah menggunakan agama ini sebagai alasan untuk lu mempermisifkan praktek bajak laut ini gitu loh. Ini gue jadi pusing. Gue jadi harus bertemu dengan Rocky Gerung untuk minta stok jamu tolak dungu. Karena terlalu banyak orang dungu di negeri ini. Udah gitu selalu menggunakan alasan-alasan yang bawa-bawa agama gitu loh. Padahal agama gak mengajarkan kayak begitu. Ini orang dungu-dungu banget ya. Ya ada juga bisa dibilang ya imbas dari para pejabat yang populis. Pejabat yang populis ini kan gak akan pernah bisa membersihkan namanya pungli. Karena setiap mereka mau ngebersihin pungli, mereka ngelihat ini tukang punglinya kan konstituen gua. Ya gimana yang mau gue beresin? Ntar gue gak dipilih lagi sama dia. Inilah makanya kita ribet, gak kelar-kelar masalahnya. Ya gue paham tukang pungli ini gak semua jahat. Gue paham ada juga tukang pungli yang memang dia begitu karena emang ya mereka benar-benar gak tahu harus ngapain lagi. Kasian lah bang buat makan anak istri. Ya kan dungu lah, gimana gak dungu. Mereka kan bisa ngeliat tuh ada orang yang masih berjuang seperti para pemulung itu. Kita kasih jempol, top itu. Kalau nggak ada pemulung negeri ini sampahnya, waduh, porak-poranda. Pemulung itu mantep. Ya orang-orang ini hanya bisa minta dikasihani. Mereka ini inferior. Apa? Karena hidupnya nggak pede. Hidup ini kan penuh persaingan. Jadi kalau ada persaingan wajar. Jangan dikit-dikit. Kami nggak nyari kaya bang, cuma nyari suap nasi doang. Biarin aja bang, gua pungli bang. Wah ini kan goblok ini orang-orang yang tidak punya kepedean, inferior. Nah itu yang akan kita bahas di Bukan Valentine Show 15 Februari 2025. Kita mau bahas gimana cara supaya lu pede. Nyari kerja, nyari cewek, semuanya butuh pede. Kalau inferior, hidup susah. Kita kan mau ngomongin gimana cara biar pede. Gua ngundang alumni Hitman System, namanya Valdo Viseris. Ya ini dulunya alumni Hitman System sama kayak gua, tapi sekarang jadi guru di sana. Hitman System ini kan sebuah wadah yang ngomongin cara deketin cewek sebenarnya. Tapi bukan ngajarin lu gimana cara supaya dapetin cewek dengan bikin lagu romantis, bukan. Tapi dengan cara upgrade diri sendiri. Saat lu upgrade, ya cewek bakal ngikutin aja. Saat lu upgrade, duit bakal ngikutin. Cewek bakal datang sendiri kan begitu. Itu yang bakal kita bahas tuh. Lokasinya di Bekasi, di Jati Asih. 15 Februari siang-siang. Nah harga tiketnya itu Rp75.000. Kita bakal ngomong nih panjang lebar sekaligus praktek. Kalau lu minat langsung aja daftar di link yang gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Karena tiketnya terbatas, cuman sampai 150 kursi aja. Kalau udah penuh ya kita tutup, kita close. Rp75.000 ini bisa gue diskon. Kalau lu isi formnya dengan kode yang gue berikan, #Valentine gak penting dul. Nah itu lu bakal mendapatkan diskon, tiketnya bakal turun jadi gocap aja ya. Mumpung masih ada tiketnya nih, lu isi deh tuh formnya di bawah. Cek linknya di kolom deskripsi. Oke, adios.